Makanya di guyonan kiai terkenal ini kisah nyata tapi jadi guyonan tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen. Jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji, bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita si kiai-kiai ini ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia di Surabaya pas itu tepatnya bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa? Betul nggak dapat dia apa? Imam akbarnya aja nggak dapat apa? Mau mereka cerita, kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam sholat. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia juga bilang, makanya kamu sholat terus ya, tahu kok potong gaji. Itu kagetnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan gajinya pas itu cerita 70 juta yang kelas timur tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta. 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali potong 1 juta. Oh paketnya bukan main ketika digojol ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya takut potong. Fakir Indonesia khair, Indonesia bagus kan yang berdoa. Arab sana asal saja isi. Meskipun yang mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita yaitu guyonan tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu tak balen malih ya. Terus dalane Allah kudu niru wong, ora oleh langsung niru Allah, mergo Allah iku mukhalafatul niru wong. Lane waskur Ismaila wal Yasa. Kanjeng Nabi sing kekasih Allah kon niru Nabi Ismail, Nabi Yasa, Nabi Nabudal. Maksudnya niru wong. Misalnya Ismail di prestasi mengorbankan dirinya untuk abahnya, yaitu ngewangi bangun Ka'bah, siap disembelih. Nabi Yasa di prestasi seperti ini, Nabi Dzulkifli punya prestasi seperti ini. Iku dawuh pangeran kena eling aku, iku eling hamba-hambaku sing saleh. Iku eling Allah langsung itu tidak bisa karena ada problem apa? Allah itu mukhalafatul bil hawa. Saiki wong ora iso ngaji, muni langsung anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi itu artinya apa? Pastikan riwayatnya benar dulu. Nabinya pasti benar, tapi riwayat yang sampai ke kita. Pertanyaannya bukan kita anti anut Nabi, memastikan riwayat itu benar atau tidak. Setelah riwayat itu benar, maknanya benar enggak? Bisa saja maknanya salah. Kayak kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan orang itu maknanya hadis salah. Memang Nabi ngendikan laisa minna ya tidak termasuk golonganku wong sing tau bodoni. Tapi maksudnya Nabi ya dalam konteks itu tidak termasuk golonganku, bukan berarti dia sama sekali tidak termasuk umatnya Kanjeng. Karena dalam banyak hadis Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati, umatku sing tahu dosa lah berhak mendapat syafaat. Andaikan orang yang pernah bodoni langsung enggak umatnya Nabi, berarti menjadi kamu. Nah itu dari hadis laisa minna, orang termasuk golonganku wong sing nate bodoni man kesan. Banyak kalau menurut itu banyak, tidak termasuk golonganku sing bodoni, itu termasuk golonganku yang itu kan banyak yang dicap Nabi enggak. Riwayatnya benar, tapi pemaknanya salah. Makanya ada pepatah masyhur itu kalau dalam tradisi ulama itu, laula murabbi lama arafna rabbi, walaula ulama lama arafna lam. Iya, laula murabbi, umpama ora ono sing didik aku, lama arafna rabbi, kita ndak akan ngerti Tuhan. Ya, jadi misalnya gue urip ning alas, gak ono guru, gak ono orang yo. Betiki pahit, betiki manis. Nah, gaji gue nyeker. Nah, kan menurut gue roh pengiran gue di sini. Ya saya belajar filsafat sendiri. Maling ram kidang gue bedak, rojalan gue bedak. Mungkin orang siapa-siapa. Mengenai laulang murabbi, lama arafna. Jadi kita tahu Allah baru kayak para murabbi, wong sing di. Sehingga hubungan kita dengan Allah itu ya nurut sing didik. Ya jenenge laulang murabbi, lama arafna. Terus nomor loro walau ulama lama arafna tambiya. Andai kan tidak ada ulama, kita juga gak ngerti Nabi. Kowe kok sithik-sithik sunah Rasul hadis sing enggak nerangno.
Misalnya kita ngerti, Nabi ku nak sujud iku ngene, kowe jari sapa? Iku sangka sallu kamaro aitu muni salli sahabat nyekseni sujude Nabi, tabiin nyekseni sujude sahabat, tabiin nyekseni sujude para tabiin, terus sampai kula ngerti sujude bangun niru Basuke, niru Mbak Karim Lirboyo, terus nuru sampai Mbak Hasim niru Mbak Mahfud niru sing aran Anatut Olibin Abi Bakar Sasol, beliau niru Usman Abdim Yati, terus niru saya Zeni Tahlan, terus saya Usman Abdim Yati, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane walau lal isnad laqala man sa'a mas, andikan tanpa sanad maka orang akan ngomong sekena. Karena itu agama. Sehingga Allah orang ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal kadzal ngendikan siratal ladina. Kita harus mengikuti orang. Orang itu siapa yang bisa diikuti? An'amta alaihim, yang telah engkau beri nikmat. Jadi wong itu orang ngerti ngaji ini. Boleh anut Nabi. Karena kalau anut Nabi secara 100%, misalnya sisa niru misalnya sisa niru hal tertentu. Sesuai nak serampangan, saya sama nak beda. Gue saya misalnya sisa niru Nabi sholat qobliyah. Terus qobliyah niru Nabi. Cingkrangnya di sanad Nabi. Terus misalnya, terus dia wis niru Nabi. Nanti kalau agama itu tidak ada riwayat, Nabi urip di Mekah Medina, kenapa kamu tidak urip di Mekah Medina? Misalnya pertanyaannya. Maka yang ini terus panjang. Nah, memperdebatkan seperti ini itu tidak ada dulu lama. Mulai dulu nggak ada memperdebatkan seperti ini. Karena ulama lah yang tahu cara pandang. Usul fikih ini. Nabi ketika nampak di Medina itu jenis waqi'atul ainin, satu fakta. Sementara Nabi Nasrul Islam itu misi. Salah lagi, Nabi nampak di Medina namanya waqi'atul ainin, satu fakta. Tapi Nabi Nasrul Islam menyebarkan Islam itu satu misi, satu himmah, satu cita-cita. Jika kalau ulama ditanya, kamu hidup di Medina tapi nggak bisa menyebarkan Islam, dengan hidup di Uni Soviet dan menyebarkan Islam, milih mana? Sehingga Sayyidina Ali karena mau wajah itu milih pindah ke Najaf, ke Irak. Karena beliau menganggap Medina sudah cukup aman Islamnya, aman peradabannya. Beliau ingin menyebarkan Islam di bagaimana? Kufah, yaitu tenggene Najaf. Nah, tapi nggak bisa kamu katakan, Sayyidina Ali gak niru Nabi urip di Medina, boleh dia pindah begitu? Iya. Tapi karena pertanyaannya bisa dibalik, nak tetap di Medina, dorong Jawa nguyai segoro tasilul hasil, karena mendakwai sesuatu yang sudah jalan. Tapi kalau ke Irak, menyebarkan agama. Waktu galeng ini, nak pengen Papua, itu nggak masjid sebagai pendiri, dan nak pengen kota, berumah masjid itu untuk opa, milen. Seorang gue boleh ridani pangeran. Nah, misalnya, jadi ulama usul fikih yang tahu duduk perkaranya, ya sudah kita harus mengikuti ulama, karena dia yang tahu, beliau ini yang tahu cara pandang. Mengenai lama arafnal. Dulu ketika era murni itu orang sedekah itu biasa, mesti diterima. Hadiah ya biasa mesti diterima. Tapi ketika era Umar bin Abdul Aziz, beliau jadi khalifah. Dulu seperti itu namanya sedekah, sekarang suap. Semenjak itu ada aturan baru, kalau orang sedang jabat, kalau dikasih hadiah orang berperkara itu nggak boleh karena potensinya. Dulu nggak kebayang ada suap itu, karena orang kalau ngasih ya bahkan diterima itu sudah senangnya bukan. Nah, tapi enggak, salam dan sidik ngatur kiai. Mulai dulu. Jaluan ini orang anak-anak, ras sekedar ngutang pengajian, jaluk swarga. Amit. Justru itu mari ras swarga, salam dan belakang ngono. Jaluan apa? Jadi saya ulang lagi ya. Ilang-ilang makalah ulama, laula murabbi lama arafna rabbi, walaula lama arafna. Karena kita butuh. Kalau kamu tanpa sanad, maka membayangkan Islam itu sesuai yang kamu bayangkan tadi. Jadi misalnya kita bayangkan Nabi itu figur yang begini-begini. Padahal kadang Nabi itu figur yang secara ilmu sholah itu malah kadang nggak iso nalar. Sing iso nalar itu ilmu yang riwayat.
Misalnya gini, Nabi itu punya sisi unik. Kalau dahar itu di depan umum, ya kadang sampai di luar di depan umum. Terus kalau memperlihatkan sebagai manusia itu ya diperlihatkan. Kenapa? Karena Nabi jadi Nabi itu setelah Nabi Isa. Nabi Isa karena begitu sempurna malah kecelakaan dianggap pangeran. Jika Nabi itu kalau dahar di depan umum, terus Nabi istrinya hanya. Karena untuk mempertegas bahwa Nabi itu tidak Tuhan. Karena ciri utama Tuhan itu tidak beristri, tidak beranak, tidak makan, tidak minum. Jadi kamu ini cara bahasa modern itu Nabi justru bikin kontra dengan Tuhan supaya kelihatan tidak sebagai Tuhan. Nak loro ya bangga, nak dahar ya bangga, nak ngombe ya bangga. Justru itu bagus, itu di ranah ilmu. Tapi nak di ranah rasa, kan seneng di panutan yang terkenalir atau mangan. Terkenalir atau mungkin kan kesannya kan luwe tapi secara ilmu itu tidak bagus karena nanti ada potensi kecelakaan dianggap Tuhan. Itu contoh-contoh kecil. Jadi itu ilmu. Lalu yang tahu itu ya tak ulang lagi ulama. Justru Nabi ketika sakit, ketika dipanah ya luka, ketika diantemi wong kafir ya berdarah-darah, itu bagus. Orang nggak perlu memitoskan Nabi itu orang yang misalnya nak dipanah rata tegas, dibacok rapopo. Itu gak Nabi pendekar jadi Pak. Jadi tapi itu secara ilmu dan sahabat nggak pernah kecewa misalnya Nabi dipanah kok popo ya kecewa ya seneng aja. Karena mereka diajari Nabi, aku itu gak pengen. Nah ini saya cerita, jadi andai kan agama itu tidak berdasar sanad, tidak berdasar ilmu, maka orang akan menghayalkan agama dengan pikirannya. Itu kan seperti orang idolakan Gajah Mada, wah Gajah Mada terlalu sempurna, sampai musnah. Ketika kalau kuburan ini, baliknya nih, langit, soalnya don't tindilah musnah, macam-macam. Nah bayangkan kalau agama disepertikan itu, betapa bahayanya. Makanya agama itu butuh apa? Sanad. Karena sanad ini yang menjaga konstitusi apa? Agama. Makanya lengi-lengi apa? Laulal ulama lama arafnal anbiya, walau lamu rabbi lama arafnal. Kita tidak pernah tahu Tuhan. Nah, maka guru ini posisinya kuat sekali. Saking kuatnya posisi guru, ya guru yang seperti ini. Sampai ada pepatah tadi, manta alama bila sayyidin fasehu setan. Orang belajar tanpa guru berarti gurunya itu setan. Karena ekstrimnya guru, ekstrim pokoknya orang tanpa guru itu. Nah kemudian terus mulai ada dominasi. Orang toreko hanya nganggap itu kan dosen, mahasiswa yang nganggap itu dosen. Terus di tradisi ilmu itu guru. Sebenarnya itu tidak itu semua, yaitu bagian dari itu, tapi tidak itu semua. Mungkin itu ada sanad. Sehingga cara pandang itu tadi. Nabi di Medina itu waqi atau ainin, satu fakta sosial. Meskipun dengan segala fadhil bil Madinah, tetap itu satu fakta sosial. Buktinya zuriyahnya Rasulullah terbanyak hidup di Kufah. Mulai Sayyid alim-alim di Kufah. Setelah itu pindah ke Yaman. Apakah pindah ke Yaman berarti meninggalkan tempat yang pernah disinggahi Rasulullah? Tidak seperti itu. Tapi ciri utama Nabi itu dakwah dan nasrul ilmu. Dan yang butuh zaman itu Yaman, yang butuh itu ke Indonesia, ya ke Indonesia. Nah andai kan sunnah Rasul dimaknai secara sepihak, udah di Medina. Berarti orang Islam sekali kan di Medina gak dianggap sunnah. Mulai kontos panjang jadinya. Makanya terus ada ilmu, itu namanya usul fikih. Usul fikih itu yang ngatur itu semua, yang bisa menganalisis. Caranya gampang saja. Zaman Nabi Sugeng itu sudah nyuruh Sayyidina Ali ke Yaman, disuruh dakwah ke Yaman. Beberapa sahabat disuruh ke daerah-daerah terpencil. Artinya apa? Andai kan yang ditempati Nabi Medina itu jadi sentral, harus orang di Medina, Nabi tidak akan menyuruh orang keluar dari. Tapi nyatanya mereka disuruh keluar demi kepentingan dakwah. Berarti keluar dari Medina itu bukan meninggalkan sunnah. Akhirnya terjadi ilmu. Makanya terus dibedakan mana waqi atau ainin, mana yang misi. Tentu didahulukan apa misi atau himmah. Jadi itu harus ada ilmunya, memang seperti itu. Misalnya termasuk yang paling terkenal saya contohkan berkali-kali, Nabi itu kalau sedekah ya pakai tamar, kalau uang ya pakai dinar.
Tapi ilmu kita tahu maknanya itu adalah alat tukar. Jika di Indonesia kita sudah pakai rupiah. Kalau Nabi pakai tamar, kita ganti beras karena maknanya kod, makanan pokok. Oh coba pakai niru Nabi. Lagi niru Nabi saya ini berarti sudah rupiah, gak niru Nabi. Nabi gak pernah sudah pakai rupiah, tapi pakai apa? Dinar. Nah itu terus ada ilmunya. Yaitu disebut ada ilmu waki atau ainin. Kebetulan Nabi orang Mekah, maka sudah banyak pakai dinar. Di era itu orang Mekah seringnya dahar Quran. Terus itu semua di mana nih? Kod sama alat tukar, kod sama alat tukar. Sekarang alat tukar rupiah ya berarti sudah banyak rupiah. Kalau zakatnya dulu makanan pokok di Mekah ya kita zakat pakai makanan pokok di Indonesia. Makanan beras itu yang lama lagi yang tahu itu lama. Ngaleng-ngaleng ini ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, jalannya mereka yang telah engkau beri nikmat. Karena kalau langsung anak tawa atau enggak kan di Nabi misalnya terus sanatnya gimana? Misalnya sholat madhep Ka'bah, itu ya sudah kita anut Nabi sholat itu madhep Ka'bah. Tapi zaman Nabi di Medina itu luas masjid Medina itu sudah lebih dari luasnya Ka'bah. Jeleng-jeleng. Dina orang fanatik Ka'bah itu fanatik presisi Ka'bah itu rapati ngaji. Zaman Nabi Sugeng itu luas masjid Medina itu sudah lebih luas ketimbang Ka'bah. Ka'bah itu hanya 18 kali 16 meter. Saya urung 16 sampai 18 meter diameternya. Berarti kalau ingin kenceng Ka'bah semua masjid harus luas maksimal itu 18 meter. Karena kalau masjid itu 50 meter berarti ujung yang sana sama sana itu sudah tidak center. Kalau ingin center bentuk U. Loh iya kan? Kalau Ka'bah itu 18 meter, kalau ingin kenceng Ka'bah berarti masjid semua harus berapa luasnya? 18 meter. Nanti kalau 50 meter yang ujung sana sama ujung sana, untuk Ethiopia, untuk. Tapi zaman Nabi Sugeng itu masjid di Medina itu sudah lebih luas ketimbang diameter. Itu menunjukkan bahwa madhep Ka'bah itu tidak harus persis Ka'bah untuk jarak yang jauh, cukup jihad itu namanya Arab. Ya terus seperti itu. Lagi-lagi lalu lama arafnal. Kemudian nasam mansuk. Kalau sampai belajar teks Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu bujune akeh. Nabi Dawud itu bujune akeh. Nabi Sulaiman apa meneh. Kowe langsung anut. Ya tidak bisa. Ulama yang tahu ini syariat yang sudah mansukho, sudah dihapus ketentuan. Ya begitu terus. Ngilangin najis ya begitu, terus ngelola anak ya begitu, semuanya. Terus ulama ngarang fikih detail itu disebut kitab fikih. Ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'min. Jadi kamu tidak bisa berdiri sendiri memahami. Makanya laulal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Andaikan tidak ada sanad, maka orang akan semau gue. Karena dia punya pikiran, kebetulan dia kiai, dianggap itu pikirannya dia punya pikiran, kemudian dia mubalek pasatara Islam, dikira itu pikiran, padahal pikirannya. Kalau ada orang ngomong, sekarang harus kaya, kalau nggak kaya nggak dihormati. Mana ada target Islam ingin dihormati? Itu satu kesalahan. Bilang harus kaya, mana ada di antara hukum fikih itu kaya itu harus. Mengharuskan sesuatu yang tidak wajib itu dosa besar. Ijab malam, itu salahnya kebanyakan. Terus target supaya dihormati, mana ada target Islam orang ingin diridani Allah, ingin dihormati umum. Lucu menang kan itu mesti pikirannya sendiri, tidak mungkin itu pikiran Islam. Ya tidak lagi laulal isnad laqala man sa'a masa. Andai kan tidak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja ngomong. Dibutuhkan sanad. Termasuk hal-hal yang ekstrim itu juga butuh sanad. Misalnya ini contoh paling gampang. Ada dua orang saling bunuh, sama-sama mukmin, sama-sama bawa pedang tarung, terus yang satu terbunuh. Zaman Nabi Sugeng terus ngendikan al-qatil wal maqtul finnar, yang bunuh dan yang dibunuh di neraka. Buktinya zaman sahabat iskal itu janggal. Hadza al-qatil ya Rasulullah, fama baril maqtul. Oke, kalau yang terbunuh, yang membunuh masuk neraka saya sepakat ya Rasul. Tapi kalau yang dibunuh dosanya apa? Jawab Nabi,
Innahu kana harison ala qatli sahibi. Yang terbunuh sebetulnya mentalnya pembunuh, cuma nasibnya. Maka yang diukur Islam itu himmah, bukan nasib. Dia terbunuh itu fakta, tapi mentalnya pembunuh, sehingga dia harus masuk neraka karena mentalnya pembunuh. Nasibnya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh, sehingga al-qatil wal maqtul finnar. Nah itu seperti itu. Kalau nggak kita pakai riwayat nggak bisa, kita masih pakai logika yang qatil di neraka, yang maqtul di surga. Maka jangan-jangan kita di Indonesia bisa saja kita ini Islamnya luar biasa, karena justru di Indonesia itu kita dakwah. Makanya di guyonan kiai terkenal ini kisah nyata, tapi jadi guyonan, tapi nyata. Ada orang dari beberapa negara yang sudah tertib manajemen, jadi imam masjid digaji, muadzinnya digaji. Bahkan sekedar muadzin itu bawa BMW kalau mau ke masjid. Singkat cerita, si kiai-kiai ini, ulama-ulama internasional ini datang ke Indonesia, di Surabaya pas itu tepatnya, bangga. Imam di sini dapat apa? Tidak dapat apa? Betul, nggak dapat apa? Imam akbarnya aja nggak dapat apa? Mau mereka cerita, oh kalau di kita digaji gini. Karena negara sudah peduli sama imam masjid, sama imam sholat. Nah, setelah dia bangga sama kiai Indonesia juga bilang, makanya kamu sholat terus ya, tahu kok potong gaji. Akhirnya bukan main yang ulama-ulama internasional. Karena kalau satu bulan itu gajinya pas itu cerita 70 juta, yang kelas timur tengah. Bisa kamu bayangkan berarti per sholat berapa? Kan satu sholat itu 5 ya, 5 kali 30 berapa? 150. Berarti per sholat nilainya sekitar 1 juta, 500.000 ya. Berarti kalau nggak sholat 2 kali, potong 1 juta. Oh paketnya bukan main ketika digojol ulama Indonesia. Makanya kamu sholat terus ya, takut potong. Fakir Indonesia, Indonesia bagus kan yang berdoa. Harap sana, asal saja isi. Meskipun yang mutang-mutang bolak-balik. Nah ini cerita, yaitu guyonan, tapi itu masuk akal. Jadi kita ini jangan, kadang-kadang kita ini merindukan Indonesia kayak negara-negara di sana yang imam masjid diapresiasi oleh negara, muadzin diapresiasi, itu oke. Mungkin pada sisi negaranya bagus karena ngurus orang-orang soleh. Di sisi orang solehnya yang masalah karena mengganggu Jadi kalau orang kiai disuani wong ayu kan, wong ayu ini dulu kiai jari ibadah, kiai ini sih masalah. Jadi kalau wong alim kan ibadah sih masalah sih. Repot. Ya kayak tadi, negara berbuat baik sama kiai, misalnya kiai digaji ini, negaranya baik karena hormat kiai, tapi kiai tergantung gaji ini yang mulai masalah. Itu yang tahu ulama, lagi-lagi ulama. Makanya saya itu sama ulama itu hormatnya Masya Allah. Saya itu dulu bangun itu tidak pasti suka sama apa-apa di manajemen. Termasuk saya dulu pernah tanya, kenapa beliau kurang suka misalnya yatim piatu dititipkan di satu manajemen. Jawabnya bangun itu, aku kepengen uang manut hukumnya pangeran, misalnya yatim ya kewajibannya yang keluarga. Mulai uang ngelatih uang lali kewajiban, uang ngelatih orang lali kewajiban. Misalnya saya punya kakak meninggal, anaknya misalnya yatim, atau punya adik meninggal, anaknya yatim. Agama ini kan punya aturan, kewajiban pertama pada ibunya, pada pamannya, pada keluarga dekat. Tapi lalu era modern itu, tentu yang bikin yayasan yatim piatu itu bagus karena niatnya menampung yatim piatu. Itu bagusnya. Problemnya di keluarga yatim tadi. Dari terbiasa merasa itu punya kewajiban rumah ponaan, gara-gara ada yayasan dititipkan. Berarti corong Jawa kulino tinggal gelanggang. Tapi tetap hukumnya Allah yang wajib ya. Pak lainnya. Tapi ketika ada yayasan dititipkan. Makanya kadang ada kebaikan itu bagus di yang bikin karena niatnya baik, tapi tidak bagus untuk yang kita. Karena terus nanti orang itu terbiasa meninggalkan apa? Kewajiban. Nah itu bahaya kalau ini begini terus itu bahaya. Bahayanya tadi. Coba kalau dia di rumah keluarga, taruh saja gini, punya Pak D3, yang peduli satu saja, itu sudah kayak anaknya sendiri. Plus ada rasa, namanya sama ponaan itu ada rasa. Belum ada misanan, minduan, tetangga. Kira-kira dapat limpahan kasih sayangnya banyak mana daripada di yayasan? Banyak di keluarga.
Meskipun yayasan itu ya bagus, tapi tetap nggak boleh orang itu meninggalkan apa? Kewajiban. Itu cara berpikir ulama. Orang harus dilatih tanggung jawab terhadap kewajibannya sendiri. Makanya tadi ya, jadi pepatahnya itu. Tapi tetap yayasan itu baik. Tapi problemnya tadi, terus wong kulino tinggal gelanggang jero-jero. Profesi ya gitu. Misalnya ben pinter di pondok no. Sebetulnya al-madrasatul ula itu ibu. Anak mbok pondok no supaya tanggung jawab. Sebetulnya pelajaran pertama dari anak adalah perilaku orang. Enak pondok no pas sama kiai, dia itu pas rabungko anak-anak lo jadi orang soleh. Iya karena sing anak itu. Percontohan anak itu pertama orang tua. Tapi saya kira, nah ya ini apa ya? Gaya lembaga pendidikan dan orang bisa belajar. Wong tuan itu yang wajib, terus sekolah tanggung. Makanya lucu kan, akhirnya dia itu sampai didik santri seneng akhirat, mulai diwari kedudukan dan keuntuan itu, dan baru mulai kambuh, mondok api naik, mulai, kan ada. Ya saya ulang lagi ya, jadi Allah itu layak bulu, walaya namu, walaya srok. Allah itu nggak tidur, nggak makan, nggak minum, sehingga nggak bisa ditiru. Yang bisa ditiru itu sesama manusia. Lainnya waskur Ismaila wal yasa wadal kiflahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Maka ketika kita nanti masuk surga, itu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika. Jadi nggak bisa, kamu soleh sendiri itu nggak bisa. Karena kalau soleh sendiri pasti dipimpin khayal, itu tak jamin. Pasti dipimpin apa? Khayal. Nggak harus ada sanad. Makanya laulal isnad, laqala man sa'a ma sa'a. Andai kan nggak ada sanad, maka orang mau ngomong apa saja diomong. Makanya kita butuh apa? Butuh sanad. Kalau terus akan ini. Terus nanti Rabbus samawati wa ma min ilahin illallahu wahidul qahhar. Rabbus samawati. Pangeran iku sing mengerani pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wa malan perkara binauma antarane samawat lan ardh. Al azizu turdat sing menangan, al ghalibu sing kang menangan ala amri. Ing atase urusane Allah. Al ghafar kang akeh nyepurane li awliyaihi maring pira-pira kekasih Allah. Pengucap sira Muhammad lagu maring para kafir Mekah zaman iku wa nakon azim. Wa utawi iki iku nabaun azim. Wa utawi ikilah Quran misalnya. Wa utawi ikilah Quran iku nabaun cerita atimun kang gedhe. Antum kang utawi sira kabeh anu saking Quran iku muriduna iku mengo kabeh. Ail Quran iku sing Quran lan kang ambat kang cerita ingsun kum sira kabeh di iklan tadi. Wajib tu lan teko ingsun kum sira kabeh. Fihi apa fihi? Wajib tu kum fihi. Wajib tu lan tekan ingsun kum sira kabeh di dalam Quran di maklan perkara layak lamu. Layu lamu kang ora den pinawari apa ma'ilah diwahyin. Wa qauluhu ma kana liyan ilmin fil malil a'la iku nabaun azim, itu cerita yang besar. Maka orang iku dia ingsun ilmin saking pengetahuan fil malil a'la kelawan percakapane malaikat papan atas dari malaikat di atas semua nalikane berdebat sapa ngake bisani ada di dalam masalah Nabi Adam kina qala wa ta'ala ini ja'ilun fil ardi khalifah. In huwa orang ana kabeh iku in iyuha ilayya maka yamin ilmin bil malaila ala isyaqtasimun iyuha ma yuha tegese ora den wahyu ana ilayya maring sunapa illa annama kecuali saat temen ingsun anisat temen ingsun nazirun iku wong sing ngekei peringatan mungkinun kang jelas oleh ngekei peringatan bayi mingtar tegese banget oleh ngekei peringatan. Waktu dan ini ngasiro iskola nalkane dewa soporo buka pengiran sirolil malaikat maring malaikat ini khalikum basara minti. Ini saat temen ingsun khalikun dan singgawi ingsun gawe basaran ing manusa mintine sang roma. Wa utawi basar iku adamu adam. Faida sawai itu mongko nalikane wis nyempurnaan ingsun ku ing Adam atmam kudu kese nyempurnaan ingsun ku ing Adam wa nafaqtu lan yo ingsun ajri itu kese melakoni ingsun ing dalam Adam min ruhi sange roh gawean ingsun wa namanani sange kula min ruhi sange roh gawean ingsun ora pemaknane min ruhi sange roh ingsun berarti Adam ditiup ruhi Allah terus di Adam ada ruhi Allah
Biar jadi setengah Nasrani, jadi Roh Kudus ini. Repot. Yang namanya ini sangat aku. Soalnya min ruhi sange roh. Yang tiga wing senjata dua bulat. Pas orang berdiri sopo Adam khayal jadi wing. Wa idhofatur roh tayi idhofana lafat roh ilaihi maring min ruhi ku tasrifun mengeki penghormatan di Adam maring. Lagi-lagi ini malaikat. Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo di pikiran. Sing podo-podo pikiran itu ya rada bener iblis pikirane. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Juga cara berpikir iblis itu Adam itu sangka lemah, aku sangka hati. Berarti keren aku. Nah, cara pikiran malaikat terserah mikir gombol yonti dikongkon yo. Jadi agama ini sangat, agama ini seorang lagi nopo sangat. Saja nih kalau tahu itu keberatan, kalau istilah betuwa itu keberatan. Betuwa makna numayo. Allah urutako, Allah mampu diri enggak baik. Jadi kita harus mengikuti ulama. Dikatakan betuwa itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwa. Bukan berarti Allah nempat di sini. Allah tidak butuh nopo. Jadi itu kan jelimet, laki-laki yang tahu itu ulama. Masjid yang dikatakan begitu. Dan misalnya iki masjidnya pangeran, malah mana nih lucu. Masjidnya pangeran, jadi iki tempat sujudnya pangeran, kacau kan? Tapi berhubung paham alhamdulillah, benar-benar iki masjidnya pangeran. Jadi mana nih bahasa Arab? Iki masjidnya pangeran, mana nih terjemah? Iki tempat kacau. Sejarah kayak bodoh di orang-orang yang kacau. Jadi upah tuh. Yang lainnya anak ulama. Jadi darah ini itu dikatakan dalamnya Allah maknanya kok idhofatut tasyrif. Nama idhofatut maknanya omah sing mulia sampai di istilah no dalamnya Allah. Wis kudu bulet ngono kaya ini jenenge. Wa idhofatur roh lahu napa? Tasrifun di Adam. Jadi orang kok wanafaktu fihi min ruhi Nabi Adam tak kira roh kuwi ora tapi seperti tak tiup dari roh sing roh iku urusanku. Tapi ora roh Allah mboten. Iku jenenge apa wa idhofatur roh ilaihi apa? Tasrifun mau bentuk penghormatan di Adam bareng Adam. Wa ruhu teror iku jisim latifun kang alus. Yahya kan jadi urip di kelawan ikilah jisim. Kalau Yahya kan jadi urip di sebab ikilah jismun. Sopa alin sarun sofi nufudihi kelawan tembusir rofi fi jismi. Faka umum nopo jumlah siro kafe lagu maring Adam sajidina hadis sujud kafe sujud tahiyatan kan sujud penghormatan. Keyakinan Imam Suyuti itu di sini mau kelawan dulu. Imam Suyuti ya rada unik. Jadi pikiran Imam Suyuti itu tapi itu tidak disepakati ahli tafsir. Ketika Adam diciptakan itu, ayo sujud, hanya dilukin. Jadi tidak sampai sujud kayak sholat. Itu pikiran Imam Suyuti. Karena Imam Suyuti itu masih meyakini sujud yang kayak sholat itu mukhtasun lillah, hanya untuk Allah. Itu pikiran Imam Suyuti. Makanya beliau menafsirkan sujud itu hanya gitu. Tapi nak cara Senawi Banten umumnya ulama mengatakan ya nak malaikat itu sampai sujud kayak sholat. Tapi bukan niat sujud ke Adam, tapi karena itu perintah Allah. Jadi hakikatnya sujud kepada perintahnya Allah, bukan ke makhluk yang bernama Adam. Artinya gini, pentingnya ulama ngendikan gini, tidak akan pernah ada syariat makhluk disuruh sujud ke makhluk. Lagi-lagi pentingnya ulama. Jadi tidak bisa, misalnya kamu berdasar cerita Nabi Adam, oh kalau gitu saya boleh sujud ke Nabi Muhammad, saya boleh sujud ke guru, tidak bisa. Selamanya tidak bisa. Karena ketika malaikat sujud ke Adam, hakikatnya mereka hanya sujud terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sujud ke makhluk. Karena sujud ke makhluk sampai kapanpun tidak pernah sah atau tidak pernah boleh. Jadi pilihannya dua. Nah dari Imam Suyuti sujudnya hanya apa? Diluk, kayak diluk pas apa? Kayak orang-orang Cina itu, pokoknya diluk gini. Kedua, atau memang kayak sujud pas sholat, tapi bukan niat sujud ke Adam sebagai makhluk, tapi sujud karena itu perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya sujud kepada
Makanya kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhep Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Dan soal ada arah, ya penting arah. Orang madhep segoro hidup arah itu. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita Muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah. Tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala. Saya ulang lagi ya, jadi itu pentingnya ulama. Hanya ada dua versi. Satu, malaikat tidak sujud kayak sholat, tapi hanya duduk. Ini dari Imam Suyuti, nama sujud tahiyatin bil-in hina, nama bil-in hina. Tapi kalau banyak ulama mengatakan ya sujud betul, tapi tidak niat sujud ke Adam, tapi tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.